Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak dosen Asep Rafiuddin SEMM. Nah, yang pertama di sini ada sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau institusi untuk mencapai tujuannya. SDM juga merupakan faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi. SDM juga merupakan aset berharga yang tidak dapat digantikan dan menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Nah, sebagaimana yang kita tahu juga ya, manajemen sumber daya manusia atau SDM itu yang bisa membuat pola pikir manusia menjadi kotor maupun bersih itu tergantung sumber daya manusianya. SDM juga ada dua unsur. Yang pertama ada daya pikir, ada daya fisik. Kalau daya pikir itu semacam kecerdasan yang ada sejak lahir dan juga bisa diukur dengan IQ. Kalau yang daya fisik bisa dibilang dengan keterampilan atau kecakapan yang dapat dipelajari melalui pelatihan dan usaha. Nah, yang selanjutnya ada peran sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam organisasi karena ini merupakan aset utama yang menggerakkan aktivitas organisasi seperti mengatur karyawan, menyusun strategi, menilai kinerja, mencari dan memilih karyawan. Mengatur karyawan atau mengelola karyawan yang resign mungkin dan diberhentikan kerja. Itu salah satu fungsi sumber daya manusia perihal mengatur karyawan. Selanjutnya ada menyusun strategi. Nah, ini bukan hanya untuk karyawan ataupun dalam sebuah organisasi karena setiap manusia ataupun kita pribadi pasti memiliki strategi bahkan harus kita susun untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya ada menilai kinerja. Menilai kinerja karyawan. Jadi kita menilai kinerja untuk mana karyawan yang akan diberhentikan, mana yang akan ditetapkan. Dan nanti selanjutnya akan diurus dengan mengatur atau mengurus karyawan tadi. Yang terakhir ada mencari dan memilih karyawan. Mencari untuk memastikan mungkin kepuasan perusahaan atau yang memastikan perusahaan. Yang bertujuan memastikan karyawan bisa merasa dihargai dengan karyawan satu sama lainnya. Ini juga bisa dilakukan dengan memberikan peluang atau menciptakan budaya kerja yang positif. Selanjutnya ada analisis pekerjaan SDM. Analisis juga sangat penting dalam proses manajemen SDM. Praktek manajemen SDM telah terbukti mempunyai dampak yang besar pada kinerja organisasi. Memperbaiki praktek manajemen SDM organisasi dapat meningkatkan nilai pasar sebuah perusahaan. Ini juga sangat penting untuk dilakukan dalam proses manajemen sumber daya manusia, dikarenakan setiap tugas atau pekerjaan berpotensi untuk memberikan pengaruh bagi tugas di bidang yang lain. Adapun manfaat analisis pekerjaan dalam perusahaan antara lain, yang pertama ada memudahkan proses pembagian pekerjaan. Yang kedua, mengetahui apakah pelatihan kerja dibutuhkan atau tidak. Dan terakhir ada meningkatkan standar kerja. Dan yang selanjutnya ada teknik perencanaan pekerjaan. Ini terbagi menjadi beberapa teknik ya. Yang pertama ada tentukan target. Jadi kita menentukan target atau menentukan tujuan dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua ada memilih pemimpin tim kerja yang tepat. Ini sangat penting untuk memilih pemimpin yang dapat membimbing untuk bekerja sesuai rencana. Karena yang kita tahu, jangankan tidak memilih pemimpin gitu. Memimpin aja kadang kita sering merasakan tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan di pemimpin tersebut. Selanjutnya ada tentukan tugas, anggaran, dan waktu. Nah, dengan demikian juga semua rencana pekerjaan bisa dijalankan dengan baik tentunya.
dan memudahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Karena bertugas ada anggaran, dari anggaran kita bisa menyesuaikan waktu. Selanjutnya ada atur secara logis. Atur secara logis untuk tugas masing-masing orang dalam satu tim sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada work in progress. Work in progress. Ini melaporkan progress update secara teratur kepada seluruh pihak yang terlibat agar tidak ada kesalahpahaman ataupun asumsi-asumsi yang negatif dari karyawan atau pihak yang lain. Selanjutnya ada rencana cadangan. Rencana cadangan ini selalu disiapkan. Sebuah rencana cadangan itu pasti selalu disiapkan. Karena ini untuk menghadapi kondisi yang dapat menghambat pekerjaan tim ataupun kredit di tengah-tengah rencana yang sebelumnya sudah disiapkan. Yang terakhir ada evaluasi. Selalu lakukan evaluasi atas semua pekerjaan yang sudah kita lakukan. Karena ini bisa diketahui apa yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk memulai hal yang sama di kemudian waktu. Yang selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada menganalisis kapasitas saat ini. Yang kedua ada perkiraan kebutuhan. Yang ketiga ada analisis kesenjangan. Yang keempat pengembangan strategi. Dan selanjutnya ada implementasi dan pemantauan. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen adalah upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat sehingga perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sementara itu, proses rekrutmen terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi kebutuhan posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Ini dapat menentukan prioritas dengan mempertimbangkan posisi apa yang memiliki beban pekerjaan yang banyak dan menentukan dan jumlah karyawan yang belum dapat menanganinya. Yang kedua ada membuat rencana perekrutan. Setelah kita tahu kebutuhan perusahaan, kita buat rencana perekrutan. Karena ini bisa meliputi job description, skill test, perencanaan waktu dan biaya. Selanjutnya ada pencarian kandidat. Dalam proses ini perekrut dapat menggunakan metode tertutup atau terbuka. Kalau yang tertutup, cara pencarian kandidat yang hanya terbatas ya pada lingkup internal perusahaan atau bisa sering disebut internal hiring. Kalau yang metode terbuka, proses pencarian kandidat dengan mempublikasikan informasi lowongan pekerjaan keluar, bisa melalui sosial media, melalui poster-poster di jalan-jalan. Yang terakhir ada penyaringan kandidat. Dalam tahap ini, perekrut perlu memperhatikan tingkat kecocokan keterampilan karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Namun, kadang ada kandidat yang tidak menggambarkan keahliannya yang ditulis dalam CV. Jadi, ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh perekrut seperti itu. Nah, selanjutnya ada seleksi. Sebenarnya seleksi juga merupakan upaya menemukan kandidat terbaik di antara kumpulan kandidat potensial. Tahapnya seperti seleksi administrasi, seleksi tertulis, terus interview dan medical check up. Seleksi administrasi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas yang dikirimkan oleh kandidat. Misalnya surat lamaran, daftar riwayat hidup, ijazah, hingga sertifikat terkait pelajaran. Kalau seleksi tertulis, kandidat yang sudah lolos seleksi administratif akan diberikan tes tertulis. Biasanya ini seperti psikotes yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepribadian atau etos kerja kandidat calon karyawan. Selanjutnya ada interview. Dalam proses ini, perekrut dan hiring manager akan berkomunikasi dengan kandidat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Biasanya manajer yang bertanya-tanya ke kandidat terkait pengalaman kerja atau terkait tujuan dia bekerja seperti itu. Terakhir ada medical check up.
Proses medical check up ini akan mengetahui kondisi kesehatan karyawan. Mereka apakah bisa bekerja sesuai tugasnya sehari-hari atau tidak. Ini fungsinya atau gunanya medical check up. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada proses penempatan karyawan dan etika pemberhentian karyawan. Proses penempatan karyawan, kita analisis kebutuhan. Kita tentukan dulu posisi yang perlu diisi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Ada penilaian kinerja awal, mengawasi kinerja karyawan baru dalam beberapa bulan untuk memastikan kesesuaian dengan ekspektasi. Apakah dia bisa dinaikkan ke jabatan yang dari sebelumnya. Selanjutnya ada etika pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan juga kita nggak bisa tiba-tiba memberhentikan karyawan. Ini juga ada beberapa tahap. Yang pertama ada pemberitahuan yang jelas. Tentu ini harus ada karena memberikan peringatan atau pemberingatan terlebih dahulu, tidak melakukan pemecatan secara mendadak seperti itu. Jadi kita harus memberitahu yang jelas kepada karyawan alasannya apa dan kenapa gitu. Terus ada proses yang transparan. Sampaikan alasan yang tepat dan jelas kenapa dia dipecat. Jika kita tidak transparan, maka mereka pun mungkin akan menolak ataupun tidak menerimanya. Yang terakhir ada dasar yang jelas, memastikan ada alasan yang kuat untuk pemecatan. Seperti misalnya kinerja buruk atau pelanggaran kebijakan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang tentu merugikan untuk perusahaan. Ya, selanjutnya ada pentingnya pengembangan SDM. Nah, itu enggak jauh beda seperti slide yang di atas tadi ya. SDM memang penting karena dapat membantu. Ini seperti definisi manajemen sumber daya manusia tadi di atas yang pertama. Next, selanjutnya ada cara mendukung pengembangan karir karyawan. Ini ada beberapa cara. Yang pertama ada komunikasi, pelatihan, mentoring, dan evaluasi. Yang pertama ada komunikasi, ya justru ini yang bisa mengembangkan karir karyawan dari segi komunikasi, baik cara tatap muka ataupun enggak. Karena dari komunikasi biasanya lebih percaya diri kepada karyawan. Kedua ada pelatihan. Ini mendorong karyawan untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang sesuai dengan bidang kerja, yang dimana si karyawan dapat menyesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing. Ketiga ada mentoring. Mentoring merupakan sistem dua arah yang dapat memberikan wawasan dari pengalaman karyawan senior. Terakhir ada evaluasi. Membahas kurang dan lebihnya di mana terkait dari pelatihan lah atau mentoring kah. Jadi harus dievaluasi lagi.